Halo NEC People, perkenalkan saya Dr. Rucita Ranti, spesialis mata. Saya bekerja di National Eye Center Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang metode LASIK mulai dari persiapan sampai perawatan pasca operasi LASIK. Laser Vision Correction atau yang biasa kita kenal dengan LASIK adalah metode untuk mengurangi mata minus. Tetapi tidak cuma mata minus aja, LASIK juga bisa mengkoreksi mata minus, silinder, plus maupun mata tua atau rabun dekat atau yang kita kenal dengan presbiopia. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara kerja dari LASIK atau Z-Smile. Jadi, cara kerja secara umum dari LASIK atau Z-Smile adalah meremodeling kelengkungan kornea dan juga mengurangi kekuatan kornea sehingga bisa mengkoreksi minus, silinder maupun plus pada mata kita. Nah, ada nih pertanyaan, apakah setelah LASIK atau Z-Smile bisa nol minusnya? Nah, ini tergantung dari besarnya minus mata kita, kemudian dari hasil pemeriksaan yang lain, misalnya ketebalan kornea, bagaimana kondisi kelengkungan kornea mata, dan biasanya sebelum operasi, dokter sudah bisa memprediksi apakah ini nanti bisa habis atau masih ada sisanya. Dan setelah operasi, biasanya tidak akan jauh dari prediksi sebelumnya. Lalu dok, apakah bila mata minus sudah dilakukan LASIK bisa muncul kembali? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering juga ditanyakan. Jadi, sebetulnya apa yang sudah dilakukan LASIK atau Z-Smile atau yang sudah di laser itu tidak bisa kembali lagi. Tetapi kadang ada hal-hal dari tubuh kita yang bisa mempengaruhi perubahan dari minus atau plus mata kita, seperti misalnya bila kita ada penyakit yang lain seperti kencing manis atau sudah mulai muncul katarak atau dengan pertambahan usia. Bagaimana sih dok prosedur dan keunggulan dari LASIK atau Z-Smile? Jadi kedua prosedur ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan sudah terbukti keamanannya. Pada femtolasik maka akan dibuat flap menggunakan laser. Yang kita gunakan adalah Zeiss Visumax, kemudian minus akan dikurangi dengan menggunakan ablasi dari mesin laser MEL 90 dari Zeiss. Sedangkan pada proses Z-Smile, laser hanya dilakukan satu kali, yaitu menggunakan Visumax. Dan ini dokter akan membantu melepaskan jaringan yang sudah dilaser dan sehingga bisa mengurangi minus dan silinder pada mata kita. Dok, kandidat yang baik untuk dilakukan LASIK itu seperti apa sih? Yang pertama adalah kondisi mata minus atau kondisi refraksi mata kita. Jadi pastikan sudah stabil. Oleh karena itu minimal usia 18 tahun dan kondisi refraksinya sudah stabil. Jadi diharapkan setelah LASIK tidak akan ada pertambahan mata minus lagi. Yang kedua, kondisi permukaan mata kita. Apakah ada kondisi mata kering? Yang kedua, bagaimana kondisi kelengkungan dari kornea mata yang ini nanti akan diperiksa pada saat pemeriksaan pre-LASIK. Yang ketiga, sedang tidak hamil atau menyusui. Atau misalnya menyusui sudah lebih dari 6 bulan, maka tidak apa-apa dilakukan LASIK karena dianggap kondisi hormon sudah stabil. Yang terakhir adalah tidak ada kondisi kelainan pada mata atau pada tubuh. Nanti bisa diperiksa oleh dokter bagaimana kondisi mata kita atau juga bagaimana kondisi tubuh, apakah ada kelainan yang lain seperti kencing manis ataupun darah tinggi, penyakit autoimun dan lain-lain, itu juga perlu disampaikan kepada dokter yang memeriksa. Bagaimana prosedur saat dilakukan LASIK? Jadi pada hari H operasi sebelum dilakukan LASIK akan diperiksa lagi bagaimana kondisi mata kita oleh dokter. Apabila aman, tidak ada gangguan yang lain, maka kemudian sebelum operasi akan diteteskan cairan pada mata supaya kita tidak merasa sakit saat dilakukan laser. Lalu kemudian proses laser dan operasi hanya berlangsung kurang lebih 15-30 menit. Nah, setelah itu akan dijelaskan kembali oleh staf kami bagaimana saja perawatan yang dilakukan setelah dilakukan operasi LASIK atau Z-Smile.
Prosedur setelah operasi LASIK atau Z-Smile, maka diharapkan pasien bisa datang 1 hari pasca operasi untuk memeriksa bagaimana kondisi mata pasien. Yang kedua, pastikan juga memakai obat-obatan sesuai anjuran dokter. Untuk kontrol, biasanya diperlukan beberapa kali kontrol, yaitu pada hari pertama setelah operasi, hari ke-7, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun pasca operasi. Untuk pemulihan setelah LASIK, sebetulnya setelah kita dilakukan LASIK atau Relax Smile, mata tidak ditutup, hanya diberikan kacamata pelindung, sehingga kita masih bisa kok beraktivitas ringan seperti biasa. Kemudian pastikan kita tidak berada di daerah yang kira-kira kurang bersih dan berdebu. Kita harus menghindari area-area seperti itu. Yang kedua, jangan kena air dulu pada area mata selama kurang lebih 1 minggu. Khawatir apabila airnya kurang bersih, maka bisa mengganggu penyembuhan atau menyebabkan infeksi pada mata. Untuk pemulihan penglihatan setelah LASIK atau Z-Smile, bisa berbeda-beda pada tiap-tiap orang. Tetapi kurang lebih tajam penglihatan kita sudah stabil pada 3-6 bulan pasca operasi. Apa sih dok keunggulan dari Z-Smile? Apa bedanya dengan femtolasik? Seperti yang kita tahu bahwa femtolasik itu dibuat flap yang mana luka pada laser lebih panjang, yaitu kurang lebih 270 derajat, melingkar di kornea mata kita. Nah, pada Z-Smile ini, karena di situ hanya dilakukan 1 kali laser, dan juga laser tersebutlah yang nanti akan membentuk lentikul yang bisa mengurangi minus mata kita, dan lukanya pun hanya lebih kecil, sekitar 2-3 mm saja, sehingga luka tersebut lebih cepat sembuh dan juga untuk resiko di kemudian hari juga lebih kecil, karena lukanya hanya 2-3 mm saja. Jadi NEC People, selain kacamata untuk bisa mengkoreksi mata minus, silinder maupun plus pada mata kita, yaitu dengan metode LASIK. Selain metode-metode operasi yang nanti dijelaskan oleh Dr. Dias. Selain itu, misalnya penggunaan obat-obat tetes ataupun terapi dengan menggunakan obat-obatan yang lain, itu tidak bisa untuk mengkoreksi mata minus, silinder, plus maupun rabun dekat atau presbiopia. Untuk NEC People yang memiliki kelainan refraksi dan ingin bebas kacamata, bisa memilih tindakan LASIK atau Z-Smile yang tentunya prosesnya cepat dengan resiko yang minimal dan memiliki manfaat yang besar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mata ya. Sampai jumpa di video informatif selanjutnya.